Hai hai hai, sebelum menonton alangkah baiknya untuk menekan tombol subscribe dan lonceng terlebih dahulu ya. Ayo, jangan lupa. Selamat menonton. Ketika Iblis Jatuh Cinta, episode 75, Jangan Bohong, karya Via Raya. Kau mau apa, Tanya Teona sambil menggertakkan giginya. Jari telunjuknya ditempelkan di dahi Iko-sagon dan mendorongnya perlahan. Kemudian ia lekas menjauhkan tubuhnya ke belakang. Aku mau tidur, aku mengantuk, balas Iko-sagon berbohong. Alasan saja, serga Teona sinis. Hal seperti itu sudah sering Iko-sagon lakukan dulu. Jadi Teona sudah paham betul apa yang akan terjadi selanjutnya jika ia tidak menghindar. Memangnya kau pikir aku mau melakukan apa? Iko-sagon membalikkan pertanyaan sekedar ingin tahu jawaban apa yang akan Teona katakan. Aku tidak tahu, sungut Teona ketus. Jangan bohong. Iko-sagon menyentuh dagu Teona meski wanita itu menghindar. Kau pasti berpikir kalau aku akan mengecup bibirmu, benar bukan? Lanjutnya sambil tersenyum nakal. Jangan mengarang cerita. Lebih baik kau diam agar aku bisa mengobati lukamu. Sangga Teona berusaha mengalihkan perhatian. Oke, aku akan diam. Sekarang kau boleh mengobati lukaku. Iko-sagon memajukan wajahnya agar Teona bergegas mengobatinya. Pria itu benar-benar diam. Ia hanya memperhatikan Teona dan membiarkan wanita itu mengobati lukanya. Jika ia membuat ulah lagi, ia takut Teona akan marah dan menolak mengobati luka di wajahnya. Sudah selesai dan kau boleh pulang karena aku harus memasak, ujar Teona sambil merapikan kotak obat. Siapa bilang sudah? Kau belum selesai mengobati lukaku, Theo. Sangga Iko-sagon dengan nada memprotes. Apalagi sih? Geram Teona. Kau bilang akan mengobati lukaku, tapi kenapa setengah-setengah? Iko-sagon membuka kancing kemeja bagian teratas. Apa yang kau lakukan, Osa? Tanya Teona terkejut. Wanita itu berusaha menahan tangan Iko-sagon agar menghentikan apa yang sedang pria itu lakukan. Bagaimana bisa pria itu hendak membuka pakaian di depannya? Aku ingin menunjukkan luka di tubuhku. Kau tidak tahu saja. Wolf dan Papi melukaiku habis-habisan tadi. Sahut Iko-sagon menggebu. Ia memegangi tangan Teona menggunakan tangan kanannya dan membuka kancing kemeja menggunakan tangan kirinya. Tidak lama kemudian, terpampang dari bidang Iko-sagon yang penuh luka membiru. Teona cukup terkejut. Manik matanya langsung berkaca-kaca dan tangannya terulur mengusap luka-luka itu. Beberapa saat kemudian, ia menyadari kesalahan dan lekas menjauhkan tangannya. Lalu, ia membuang muka dan menghalau air matanya. Kalau kau tahu kau terluka, kenapa tidak mengobatinya lebih dulu dan malah mengejarku? Tanya Teona masih membuang muka. Seharusnya Iko-sagon mengobati lukanya lebih dulu. Setidaknya ia harus mengompres luka memar di wajah dan tubuhnya menggunakan air es
agar tidak terjadi pembengkakan. Luka sekecil ini sama sekali tidak penting, balas Iko Sagon berusaha menenangkan Teona. Luka sekecil ini kau bilang? Geram Teona. Bagaimana bisa wajah dan tubuh yang penuh luka seperti itu disebut sebagai luka kecil? Bukankah Iko Sagon terlalu tidak menghargai kesehatan tubuhnya? Ya, dulu aku pernah mengalami hal yang lebih parah dari ini. Bahkan aku hampir kehilangan nyawa. Jadi daripada aku memperhatikan luka sekecil ini dan kehilanganmu lagi, lebih baik aku mengejarmu dan menemukanmu. Sangga Iko Sagon menggebu. Cukup, kau tunggu di sini dan aku akan mengambilkan air hangat untuk mengopres tubuhmu. Seru Teona enggan mendengar ucapan pria yang masih menyandang status sebagai suaminya. Iya sayang, balas Iko Sagon lembut. Teona hanya memelototi Iko Sagon sejenak dan beranjak ke dapur. Tidak lama kemudian, ia kembali dengan membawa alat kompresan. Kau harus diam jika ingin aku mengobati lukamu yang tersisa, ancam Teona. Iya istriku sayang, balas Iko Sagon lembut. Theo, panggil aku Theo, ujar Teona dingin. Iya Theo sayang, balas Iko Sagon tanpa menghiraukan peringatan Teona. Ose, geram Teona. Iko Sagon hanya tersenyum sambil menunjukkan deretan giginya. Kemudian, ia menggerakkan tangannya di depan mulut tanda bahwa ia akan diam. Lalu, Teona mulai mengompres tubuh Iko Sagon yang terdapat luka memar. Apa masih ada lagi? Tanya Teona takut masih ada yang belum ia kompres. Masih, sahut Iko Sagon mengangguk sambil mengerucutkan bibirnya. Di mana biar sekalian aku kompres? Tanya Teona. Di sini, sahut Iko Sagon sambil menatap Teona lekat. Di sininya di mana Iko Sagon? Geram Teona. Bagaimana tidak? Alih-alih menunjukkan di mana tempat luka memarnya, Iko Sagon justru sibuk menatap wajah Teona lekat. Di sini, Iko Sagon menyentuh dada kirinya di mana jantungnya berada. Di sini sakit, Theo. Dia terlalu merindukanmu. Bolehkah aku tetap berada di sini beberapa jam lagi? Sambung pria itu dengan raut memelas. Namun sayangnya, Teona tidak akan termakan ekspresi menyedihkan yang ia tunjukkan. Tidak boleh. Tolak Teona tegas. Sejak awal, ia sudah menduganya kalau Iko Sagon tidak akan mudah dihadapi. Pria itu akan membuat alasan agar bisa berlama-lama di sana. Ayolah Theo, bujuk Iko Sagon sambil menyentuh tangan Teona. Sekali tidak, tetap tidak. Tolak Teona lagi. Ia menarik tangannya yang ada di dalam genggaman pria itu. Boleh ya, aku janji akan bersikap baik dan aku akan mendengar apapun yang kau katakan, asalkan aku diizinkan lebih lama lagi berada di sini. Bujuk Iko Sagon lagi. Mami sudah masak sup bakso dan ayam goreng belum?
Perut Alpa sudah keroncongan dan ingin segera makan. Tiba-tiba terdengar suara Alpagon yang terdengar sangat jauh. Ketika Teona menoleh, ia mendapati putranya ada di lantai 2, tepat di anak tangga pertama. Lalu anak kecil itu melangkah turun ke bawah dengan langkah cepat. "Pelan-pelan Alpa," seru Teona mengingatkan. Melihat putranya melangkah terburu-buru di anak tangga membuat Teona panik. Wanita itu lekas beranjak berdiri dan berlari menuju tangga. "Pelan-pelan sayang, bahaya kalau berjalan terburu-buru di tangga," ujar Teona sambil memeluk putranya. "Maaf Mommy, Alpa lupa karena sudah tidak sabar ingin bertemu paman itu," jawab Alpagon sambil menunjuk ke arah Ikosagon yang sedang berdiri. Awalnya ia sama khawatirnya dengan Teona dan berniat untuk ke arah tangga. Namun melihat putranya baik-baik saja membuatnya urung dan hanya berdiri. "Hai Alpa," sapa Ikosagon sambil melambaikan tangannya. "Halo Paman," balas Alpagon menyapa. Anak kecil itu melepaskan pelukannya dari sang ibu dan berlari ke arah Ikosagon. Melihat putranya yang berlari ke arahnya membuat pria itu memunggukan tubuhnya sambil mengulurkan kedua tangannya. Kemudian, ia merengkuh tubuh putranya dan mengangkatnya tinggi-tinggi. "Kenapa sudah bangun?" tanya Ikosagon sambil menggendong tubuh putranya. "Perut Alpa keloncongan, tapi Mommy belum masak," sahut Alpagon muram. "Benarkah? Kalau begitu, biarkan Mommy masak dan kita bisa bermain sambil menunggu," ujar Ikosagon menyarankan. "Tidak perlu, Mommy akan memasak dan Alpa akan menemani Mommy di dapur," timpal Teona menggebu. Tidak mungkin jika ia membiarkan Ikosagon berduaan dengan putranya. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi nanti, mengingat pria itu sangat tidak menginginkan kehadiran Alpagon di dunia ini. Mendengar ucapan Teona membuat Ikosagon menghela napas berat. Ia tahu wanita itu masih belum mempercayainya. "Baiklah, kita bermain di dapur sambil menemani Mommy memasak. Bagaimana? Alpa setuju tidak?" Sebisa mungkin ia harus meyakinkan Teona meski secara perlahan. "Alpa setuju Paman," balas anak kecil itu. "Baiklah, kita mau main apa sayang?" tanya Ikosagon. "Apa saja yang penting main sama Paman," balas Alpagon antusias. Bukankah Alpa ingin membuka kado? Bagaimana kalau kita buka kado saja? Pasti akan sangat menyenangkan," saran Ikosagon mengingat ucapan putranya ketika di mobil tadi. "Kalau ini Alpa lebih setuju," balas anak kecil itu bersemangat. "Ya sudah kalau begitu, Alpa ikut Mommy ke dapur dulu biar Paman ambil kadonya," kata Alpagon sambil menurunkan putranya dari pelukannya. Beberapa jam kemudian, setelah menemani Teona memasak sambil membuka kado dan bermain, Ikosagon juga sudah menikmati masakan istrinya. Akhirnya, ia terpaksa harus pulang. Sudah terlalu banyak waktu yang diulur dan ia hanya tidak ingin membuat Teona marah jika ia terus berada di sana. "Pulangnya nanti saja Paman. Alpa masih ingin bermain dengan Paman," mohon Alpagon.
Paman ada urusan yang harus segera diurus, tapi Paman janji besok akan datang ke sini membawa kado ulang tahun yang super besar. Bagaimana? Bujuk Iko Sagon. Sebenarnya ia enggan meninggalkan putranya, tetapi ia tidak memiliki pilihan lain. Tapi Paman harus janji dulu kalau besok mau ke sini lagi. Pinta Alpagon sambil mengulurkan jari kelingkingnya. Entah mengapa rasanya sangat menyenangkan bermain dengan Iko Sagon. Bahkan rasanya jauh lebih menyenangkan jika dibandingkan ketika bermain bersama Wolf. Jadi ia berusaha menahan pria itu karena takut tidak bisa bermain bersama lagi di lain hari. Iya, Paman janji. Pokoknya besok Paman akan menemani Alpa bermain sampai puas. Balas Iko Sagon sambil menautkan jari kelingkingnya di jari kelingking putranya. Ya sudah, Paman hati-hati di jalan, kata Alpagon. Sementara Iko Sagon melangkah masuk ke dalam mobil, Alpagon dan Teona berdiri di depan pintu sambil melambaikan tangannya. Sesuai janji, di keesokan harinya Iko Sagon datang lagi. Pria itu membawa hadiah super besar di dalam kotak yang terikat pita merah. Ada pula kado lain yang bentuknya tidak terlalu besar. Dengan langkah cepat, pria itu masuk ke dalam memberi pengarahan agar kado yang ia siapkan itu lekas dibawa masuk. Setelah itu, ia memanggil Alpagon sambil menatap ke arah lantai 2. Den Bos dan Nona Theo pergi bekerja, Tuan, kata bisudan yang saat ini sedang berdiri di depan pintu ruang makan. Apa? Bekerja? Sejak kapan? Tanya Iko Sagon terbelalak. Iya, Tuan. Non Theo bekerja sejak Den Bos berusia 2 tahun. Jelas bisudan. Astaga, Theo. Iko Sagon menyugar rambutnya ke belakang. Theo bekerja di mana, Bi? Biar saya jemput. Bisudan mendadak terdiam. Sudah terlihat sangat jelas bahwa wanita itu meragukan Iko Sagon. Ia takut akan ada kejadian buruk jika ia mengatakannya. Bibi tenang saja karena saya tidak akan melakukan apapun. Saya hanya akan membawa Theo dan Alpa pulang kok. Bujuk Iko Sagon. Tuan tidak akan menyakiti Non Theo lagi, kan? Tanya bisudan terdengar seperti sebuah permohonan. Tidak akan, Bi. Dulu saya memang ceroboh, tapi sekarang saya tidak akan menyia-nyiakan Theo lagi. Sangga Iko Sagon penuh tekad. Baiklah, saya percaya. Saat ini Non Theo sedang bekerja di perusahaan Den Wolf, kata bisudan mantap. Wolf lagi? Geram Iko Sagon dalam hati sambil menggertakkan giginya. Kalau begitu, saya pergi jemput Theo dan Alpa dulu ya, Bi. Pamit pria itu. Bersambung. Jangan lupa untuk like, komen, share, subscribe, dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi episode selanjutnya. Terima kasih.